Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Mutiara dari kelas 12 akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan keteladanan Wali Songo. Secara garis besar, ada dua bentuk gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Satu, gerakan pendidikan dan sosial, dan yang kedua, gerakan politik. 1. Gerakan pendidikan dan sosial. Kaum pembaharu memandang betapa pentingnya pendidikan dalam membina dan membangun generasi muda. Mereka memperkenalkan sistem pendidikan sekolah dengan kurikulum modern untuk mengganti sistem pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan surau. Melalui pendidikan, pola pikir masyarakat dapat diubah secara bertahap. Oleh sebab itu, mereka mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, sekolah tawalib. Sekolah tawalib adalah sekolah ini berasal dari surau jembatan besi. Surau berarti langgar atau masjid. Lembaga pendidikan surau berarti pengajian di masjid. Mirip dengan pesantren di Jawa. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul pada tahun 1906 telah merintis perubahan sistem surau menjadi sistem sekolah. Pada tahun 1919, Haji Jalaluddin Hayyib menerapkan sistem kelas dengan lebih sempurna. Ia mengharuskan pemakaian bangku dan meja, kurikulum yang lebih baik, dan kewajiban pelajar untuk membayar uang sekolah. Selain itu, kepada para pelajar pun diperkenalkan koperasi pelajar guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Koperasi ini berkembang menjadi organisasi sosial yang menyantuni sekolah tawalib dengan nama Sumatera Tawalib. Sejak itu, organisasi ini tidak lagi dipimpin oleh murid, tetapi oleh para guru. Pada tahun 1929, organisasi tawalib memperluas keanggotaannya. Tidak hanya guru dan murid di sekolah itu, melainkan juga para alumni. Selain itu, keanggotaan pun terbuka bagi mereka yang bukan murid, guru, dan alumni, atau mereka yang tidak memiliki hubungan apapun dengan sekolah tawalib. Organisasi Sulawesi Tawalib berkembang menjadi sebuah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Akhirnya, organisasi Sumatera Tawalib berkembang menjadi organisasi politik dengan nama Persatuan Muslimin Indonesia, disingkat PERMI. PERMI merupakan partai Islam politik pertama di Indonesia. Asas PERMI tergolong modern, bukan hanya Islam, tetapi juga Islam dan nasionalis. Dan yang kedua, Jamaat Khair. Organisasi ini didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Di antara pendirinya adalah Syed Muhammad Al-Fahri bin Syihab, Syed Idrus bin Ahmad bin Syahab, dan Syed Sehjen bin Syihab. Semua termasuk golongan Syahid, yaitu kaum ningrat atau bangsawan Arab. Ada dua program diperlihatkan Jamaat Khair,
mendirikan dan membina sekolah dasar, serta menyeleksi dan mengirim para pelajar untuk mengikuti pendidikan di Turki. Jamaat Khair tidak hanya menerima murid keturunan Arab, tetapi juga untuk umum. Bahasa Belanda tidak diajarkan karena bahasa penjajahan, tetapi diganti dengan bahasa Inggris. Dengan menguasai bahasa Inggris, para alumni lembaga pendidikan Jamaat Khair diharapkan dapat mengikuti kemajuan zaman. Dan yang ketiga, Al-Irsyad. Organisasi ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Al-Irsyad memutuskan perhatiannya pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Sekolah Al-Irsyad banyak jenisnya. Ada sekolah tingkat dasar, sekolah guru, dan program takhasus memperdalam agama dan bahasa asing. Cabang-cabang Al-Irsyad segera dibuka di beberapa kota, ada di Cirebon, Pekalongan, Bumi Ayu, Tegal, Surabaya, dan Lawang. Aktivitas organisasi ini lebih dinamis daripada Jamiat Khair, walaupun keduanya sama-sama didirikan oleh masyarakat Arab. Jika Jamiat Khair dikuasai oleh golongan Syayid dan Ningrat atau Ningrat, Al-Irsyad sebaliknya menolak adanya perbedaan atau diskriminasi antara kaum elit dengan golongan alit atau kecil. Al-Irsyad tidak dapat dipisahkan dengan Syekh Ahmad Syarqati. Ia seorang Arab keturunan Sudan yang menghembuskan semangat pembaruan dan persamaan dalam tubuh Al-Irsyad. Pengertian mawaris atau kewarisan dalam Islam. Rukun dan syarat pernikahan yang harus kamu ketahui. Ketentuan pernikahan dalam Islam yang harus kamu ketahui. Ada Persyarikatan Ulama. Organisasi sosial kemasyarakatan ini semula bernama Hayatul Qulub, didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh Kiai Haji Abdul Halim pada tahun 1911. Kiai Halim adalah alumni Timur Tengah. Ia menyerap ide-ide pembaruan yang dihembuskan oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Faghni, dua tokoh pembaruan di Mesir. Hayatul Qulub memutuskan perhatiannya pada bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi sejak 1917. Namanya diubah menjadi Persyarikatan Ulama. Perubahan nama ini memiliki dua tujuan: menyatukan para ulama dan mengajak mereka untuk menerapkan cara-cara modern dalam mengelola pendidikan. Ada dua sistem pendidikan yang harus diperkenalkan Kiai Halim. Yang ada sistem madrasah dengan sistem asrama. Lembaga pendidikan dengan sistem madrasah dan sistem asrama diberi nama santri asromo, dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama tingkat permulaan, yang kedua dasar, dan yang ketiga lanjutan. Santri asromo memiliki kelebihan, yaitu kurikulumnya memadukan pengetahuan agama dan umum. Seperti pada sistem madrasah sekarang, para pelajar santri asromo juga dilatih dalam pertanian, keterampilan besi dan kayu, menenun, dan mengolah bahan seperti membuat sabun. Mereka tinggal di asrama dengan disiplin dan ketat.
Persyarikatan ulama memiliki ciri khas. Apa itu ciri khasnya? Yaitu mempertahankan tradisi termazhab dalam fikih, tetapi menerapkan cara-cara modern dalam pendidikan. Pada tahun 1952, Persyarikatan Ulama diubah menjadi Persatuan Ulama Islam, singkatnya PUI, setelah difusikan dalam Al-Ittihad Al-Islamiyah atau Persatuan Islam. Al didirikan dan dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi yang berpusat di Sukabumi, Jawa Barat. Dan ada Nahdlatul Ulama atau NU di kalangan pesantren dalam merespon kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wa'an atau Kebangkitan Tanah Air pada tahun 1916. Kemudian pada tahun 1918 mendirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri atau Kebangkitan Pemikiran, sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dari keagamaan kaum santri. Dari Nahdlatul Fikri kemudian mendirikan Nahdlatul Tujar atau pergerakan kaum saudagar. Serikat ini dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujar, maka Taswirul Afkar selain tampil sebagai kelompok tadi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Perkembangan selanjutnya, untuk membentuk organisasi yang lebih besar dan lebih sistematis serta mengantisipasi perkembangan zaman, maka setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Kanun Asasi atau prinsip dasar. Kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Al-Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diimplementasikan dalam kitab NU yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham kitab I'tiqad Al-Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk mencapai tujuan tersebut, NU menempuh berbagai jenis usaha di berbagai bidang antara lain sebagai berikut. Di bidang keagamaan, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan. Di bidang pendidikan, penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas. Hal ini terbukti dengan lahirnya lembaga-lembaga pendidikan yang
bernuansa NU dan sudah tersebar di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa, bahkan sudah memiliki cabang di luar negeri. Wah. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesepakatan untuk menikmati hasil pembangunan dengan mengutamakan perkembangannya ekonomi rakyat. Hal ini ditandai dengan lahirnya BMT dan badan keuangan lain yang telah terbukti membantu masyarakat mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Masya Allah. Dan ada Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kegiatan Muhammadiyah dipusatkan dalam bidang pendidikan dakwah dan amal sosial. Muhammadiyah mendirikan berbagai sekolah Islam ala Belanda, baik dalam satuan pendidikan, jenjang umum, kurikulumnya. Muhammadiyah pun menerima subsidi dari pemerintah Belanda. Organisasi ini sangat menekankan keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, serta pendidikan keterampilan. Para alumni lembaga pendidikan Muhammadiyah diharapkan memiliki akidah Islam yang sangat kuat, sekaligus memiliki keahlian untuk hidup di zaman modern. Dengan bekal akidah, pendidikan dan keterampilan yang baik, kaum muslimin dapat mengembangkan kualitas hidup mereka sesuai dengan tuntunan ajaran Al-Quran. Bahkan sampai sekarang, Muhammadiyah merupakan ormas Islam besar yang memiliki satuan pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga program pasca sarjana. Wah, mantap. Dalam bidang amal sosial, ormas Islam ini memiliki antara lain beberapa puluh rumah sakit, balai kesehatan ibu dan anak, dan panti asuhan. Gerakan dakwah Muhammadiyah sangat menekankan kemurnian akidah, menerangi berbagai perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuknya, menentang tahayul, khufarat, dan perbuatan bid'ah, serta mengikis habis kebiasaan taklid buta dalam beragama. Muhammadiyah menekankan pentingnya membuka pintu ijtihad dalam bidang hukum Islam agar umat Islam terbebas dari taklid buta serta menolak tradisi bermadzhab dalam fikih. Muhammadiyah menolak kehidupan tasawuf yang hanya meningkatkan akhirat. Muhammadiyah sebagaimana umumnya kaum pembaharu menentang tarekat karena penuh dengan perbuatan bid'ah. Lahirnya Jamiat Khair al-Irsyad, persyarikatan ulama Muhammadiyah yang bergerak di bidang pembaharuan pendidikan dan dakwah tersebut dipicu oleh perkembangan baru di bidang keagamaan. Agama harus fungsional dalam kehidupan, bukan hanya sekedar tuntunan untuk kebahagiaan akhirat saja. Karena itu agama harus didukung oleh ilmu pengetahuan modern juga. Nah, yang kedua, gerakan politik. Islam tidak dapat menerima penjajahan dalam segala bentuk. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajahan sebelum abad 20 dilakukan dengan ketentuan senjata bersifat kedaerahan. Pada awal abad 20, perjuangan itu dilakukan dengan mendirikan organisasi modern yang bersifat nasional, baik ormas atau organisasi sosial kemasyarakatan maupun orsospol, organisasi sosial politik. Melalui pendidikan, ormas memperjuangkan kecerdasan bangsa agar sadar tentang hak dan kewajiban dalam memperjuangkan kemerdekaan. Organisasi orsospol kaum muslimin memperjuangkan kepentingan golongan Islam melalui saluran politik yang diakui pemerintah penjajah. Mereka misalnya berjuang melalui parlemen Belanda yang disebut Volksraad.
Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslimin Indonesia atau PERMI, Serikat Islam atau SI, dan Partai Islam Indonesia atau FII. Didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1911 sebagai kelanjutan dari Sarekat Dagang Dalam Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. SI kemudian berubah menjadi Partai Serikat Dalam Islam Indonesia atau PSII, serta Islam Masyuni pada awal berdirinya merupakan satu-satunya partai politik Islam yang diharapkan dalam memperjuangkan kepentingan seluruh golongan umat Islam dalam negara modern yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Masyumi merupakan partai federasi yang menampung semua golongan tradisional. Sebutkan 4 keteladanan Wali Songo dalam berdakwah. Yang pertama, selalu mengajarkan semangat dalam berdakwah kepada para rakyat jelata serta mengajarkan cara bercocok tanam untuk keterampilan hidup yang baik. Dan yang kedua ada selalu mengajarkan sikap bijak dalam berdakwah dengan cara selalu ikut dalam kesenian bersama rakyat. Dan yang ketiga, mengajarkan Islam sebagai ajaran budi pekerti yang sangat mulia dan juga falsafah muhlim. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, selalu memberikan keteladanan terhadap sikap-sikap yang terpuji dalam berdakwah. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah dan kurang dimengerti karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.